Halo kawan-kawan program bimbel semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi tumbuhan, organ, bunga, buah, dan biji untuk kelas 8 semester ganjil. Jadi, bunga itu merupakan organ tumbuhan yang biasanya memiliki warna yang menarik dan berwarna-warni. Fungsinya untuk menarik serangga sehingga dapat terjadi penyerbukan. Selain warnanya yang menarik dan berwarna-warni, bunga juga merupakan organ reproduksi regeneratif karena pada bunga terdapat benang sari dan putik. Benang sari dan putik merupakan alat reproduksi jantan dan betina pada tumbuhan, sehingga bunga dapat dijadikan organ reproduksi generatif atau reproduksi secara kawin atau seksual. Struktur bunga terdiri atas kelopak, yaitu yang berwarna hijau, mahkota yang memiliki warna-warni yang menarik, benang sari yang merupakan alat reproduksi jantan, dan putik merupakan alat reproduksi betina. Mahkota pada tumbuhan dikotil dan monokotil itu berbeda. Pada tumbuhan dikotil atau yang berkeping 2 itu memiliki kelipatan 2, 4, 5. Sedangkan tumbuhan monokotil yang berkelipatan 1 adalah kelipatannya 2. Contoh dari tumbuhan dikotil, mangga, rambutan ya. Kemudian monokotil contohnya adalah padi, rumput, kelapa, dan lain sebagainya. Bunga tersusun atas kelopak bunga, mahkota bunga, tangkai bunga, alat kelamin jantan atau sperma, dan alat kelamin betina atau ovum. Kelopak atau kaliks merupakan hiasan bunga di bagian luar. Dia biasanya warnanya hijau dan fungsinya untuk melindungi kuncup ketika bunga itu kuncup seperti diselubungi. Nah, helaian penyusun kelopak disebut sepal. Mahkota bunga atau corolla yang merupakan hiasan bunga yang ada di bagian dalam. Bentuknya dan warnanya pun beraneka ragam serta berwarna-warni. Fungsinya tadi menarik serangga sehingga terjadi penyerbukan. Kemudian alat kelamin jantan atau disebut androseum. Nah, alat kelamin jantan ini terdapat pada benang sari. Benang sari tersebut merupakan alat reproduksi kelamin jantan yang mengandung sperma. Benang sari terletak di lapisan setelah mahkota bunga. Benang sari ini terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Serbuk sarinya terdapat pada kepala sari atau disebut juga teka, yang merupakan tempat terbentuknya serbuk sari atau polen. Jadi tempat terbentuknya serbuk sari ada di kepala sari yang ada di ruang sari atau teka. Alat kelamin betina atau ginoseum. Nah, alat kelamin betina berupa putik ya. Dia tersusun atas satu atau lebih daun buah. Nah, putik ini terdiri atas bakal buah atau ovarium, yaitu tempat terdapatnya sel telur. Kemudian ada tangkai putik atau stilus yang merupakan saluran yang dilalui serbuk sari saat pembuahan dan menyokong kepala putik. Kemudian ada kepala putik atau stigma, yaitu tempat melekatnya serbuk sari saat penyerbukan. Jadi penyerbukan itu terjadi di kepala putik. Nah, kemudian akan menuju ke tangkai putik dan terjadilah pembuahan. Ini merupakan struktur dan bagian dari bunga. Ada putik, di sini ada kepala putik tempat penyerbukan. Kemudian ada leher atau tangkai putik, ada kandung lembaga atau bakal biji, serta bakal buah atau ovarium. Kemudian di sini ada benang sari, ada kepala sari dan tangkainya, ada mahkota, ada kelopak serta tangkai. Nah, fungsi tangkai sendiri merupakan tempat melekatnya bunga. Selanjutnya ada penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya benang sari di kepala putik. Penyerbukan ini akan dilanjut dengan pembuahan. Pembuahan merupakan peluburan sel kelamin jantan dan sel telur.
atau disebut juga fertilisasi. Bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji dan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Jadi di sini ya ada proses penyerbukan, serbuk sari atau polen jatuh ke kepala putik dengan melalui perantara serangga, angin, dan lain sebagainya. Kemudian serbuk sari ini memiliki inti vegetatif, di mana inti vegetatif ini akan membentuk saluran buluh sari. Saluran inilah yang menjadi jalan masuk sperma menuju bakal buah atau sel ovum. Serbuk sari atau sperma ini memiliki dua inti generatif. Maka dari itu pada pembuahan, tumbuhan angiosperme atau tumbuhan berbunga disebut pembuahan ganda karena sel sperma, dua inti sel sperma itu membuahi dua sel. Satu inti generatif membuahi sel ovum akan membentuk zigot. Sedangkan satu inti generatif akan membuahi kandung lembaga dan membentuk endosperma. Endosperma inilah yang merupakan cadangan makanan saat fase dormansi atau saat fase biji. Jadi satu sel membuahi bakal buah dan satu sel lagi membuahi bakal biji. Kemudian lanjut buah dan biji. Nah, buah dan biji inilah merupakan hasil dari pembuahan. Jadi proses awalnya penyerbukan, kemudian pembuahan. Setelah pembuahan maka akan terjadi pembentukan buah dan biji. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangbiakan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Di sini ya bijinya, dan di sini ada daging buahnya. Jadi kenapa angiosperme disebut dengan biji tertutup? Karena bijinya ini diselimuti atau ditutupi oleh daging buah. Mungkin cukup sekian materi dari struktur dan fungsi tumbuhan bagian bunga, buah, dan biji. Semoga bermanfaat.